dokter Hidaka yang bantu bayar Om ambil master, kaget waktu Om bilang, Om selesai dokternya, mau datang ini nggak wisuda. Sampai dia ya ini datang bawa whisky. Waktu itu ada abalone, itu kayak makanan seafood. Abalone. Abalone. Ya. Aduh, kita berdua minum kayak orang gila. Just to celebrate. Karena dia nggak sangka, kan dia taunya Om nggak pintar waktu di Kansas, you know. Jadi dia juga gembira, dia datang sendiri, nginep lagi, so that's why. Saya perhatikan dari tadi, waktu Om bicara saya perhatikan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu menghadapi dunia ini kan, kok tiba-tiba banyak kemudahan yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Betul. Tapi saya perhatikan Om punya raut wajah. Saya perhatikan daun telinga Om, ya. Saya belum pernah ketemu Om tatap muka ya, belum pernah ya. Tapi saya lihat Om punya kuping itu Om. Itu kuping membawa keberuntungan. Ini saya baca Om. Ini orang yang kupingnya panjang, ya, seperti itu kayak kuping Buddha Om. Kupingnya tuh kayak kuping Buddha. Kuping Buddha tuh panjang. Dan disebutkan bahwa orang yang berkuping panjang itu selalu mendapatkan pertolongan pada saat-saat sempit. Believe it or not. Tetapi itu yang saya baca. Ya, betul. Di Washington, di mana Om selalu ketemu orang yang suka bantu. Dan Om juga begitu. Kalau orang perlu Om, ya Om bantu. Jelas. That's my nature. Oke. Om tamat. Ya, kemudian menjadi dokter. Title-nya apa? PhD, Doctor of Philosophy. Tuh, Om punya diploma. Ya, Om mulai ya mau belajar clinical psychology, tapi tidak selesai untuk dokternya juga. Bukan, karena sekarang Om, kalau saya kaitkan dengan yang sekarang Om lakukan, yang orang tahu, Om adalah mengajar di satu university, kan bidangnya kan bidang pemerintahan. Hukum ya, hukum dan government and law. Itu di mana? Di Missouri sini, di Branson, di Branson, Missouri. Mengajar di situ. College of the Ozark. College of the Ozark. Mengajar 33 tahun, dari mulai asisten profesor sampai full professor, dan sebagai direktur pre-law yang khusus untuk bantu anak-anak yang mau jadi lawyer. Dan nah itu juga Om berkat ya, karena ketemu seorang dekan yang suka terima murid Om. Biasanya orang yang mau jadi lawyer di Amerika itu 4 tahun college, 3 tahun law school. Jadi 6 tahun, 7 tahun. Murid Om dari yang 33 tahun Om bantu, 78 orang itu, setengah itu lulus dalam tempo 6 tahun. 6 tahun semua. Makanya si dekan itu sampai beliau meninggal, kita kawan baik. Dia setia sekali. Om bisa kirim dengan rekomendasi Om. Dan dia bilang kok, kalau Om punya angka, dia terima dengan baik. Karena angka Om A is A. Kalau menurut dia. Kalau angka dari sekolah lain, dia ragu-ragu. Itulah komplimennya Om dari law school. Om, coba sekarang Om kaitannya dengan Phi Kappa Phi tadi. Om menjadi anggota di sana menjadi apa? Member of? Bagaimana itu ditunjuk ya di kampus, ada organisasi honorary society. Ya. Ya, ini Phi Kappa Phi. Yang tunjuk orang kalau angkanya sekian, baru diterima, ditawarkan untuk jadi anggota. Diundang, bukan ditawarkan. Kan tidak mudah kan Om, tidak mudah. Diundang, harus diundang. Kita nggak bisa bilang, saya mau ngelamar ya. Nggak bisa apply. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Dia, Om diundang, terus
presiden rektor dari sekolah tulis ijazahnya bukan ijazah, sertifikat. Jadi internasional kan? Iya, internasional. Ya, memang betul. Ya. Terus Phi Kappa Phi, satu lagi apa ya? There's another one. Sigma Phi? Ya, itu di bidang hukum internasional. Juga. Hanya orang yang 3 ke atas, 3,5 ke atas. Bisa jadi anggota. Jadi Om gini, saya coba rap ya, Bukus. Jadi total sekarang Om sudah tinggal hampir 60 tahun di Amerika. Ya. Betul. Nah, saya nggak tahu Om masih pegang warga negara kita atau sudah warga negara Amerika? Om warga negara Amerika, tante warga negara Indonesia. Nah, no problem with that ya. No. Tapi Om lahir dan besar itu di Tugu, di Kampung Tugu di Jakarta, Betawi. Gitu. Iya, betul. Mari kita bicara culture. Setelah sekian tahun, Om adaptasi dengan gaya di Amerika. Do you think it match with the culture in Indonesia right now? Om tidak ada persoalan sebetulnya adjusting karena Om punya hubungan sama Indonesia indirectly most of the time, yang baca-baca aja. Itu masih ingat Indonesia. Makanya waktu Om pulang pertama waktu pensiun, yang pertama Om ditawarkan jadi penasehat di UI, penasehat rektor. Ya, sebetulnya pertama sekali Om pulang ke Indonesia itu waktu Om masih associate professor. Om dijadikan penasehat di Bengkulu untuk pembangunan daerah. USAID. Om bawa $3 juta ke Bengkulu. Dan itu juga kompetisi ya. Dan orang yang compete sama Om itu lebih tua dan lebih jago sebetulnya dalam pembangunan daerah. Tapi kenapa Om yang dapat? Ya. So, bagus. Pokoknya orang itu very sportive. Betul. Dan Om juga dapat honor untuk mengajar di Floating University, universitas yang mengambang. Dari 5.000 orang yang melamar, 50 diterima. Om salah satunya. Kapal itu kapal apa sebetulnya? Khusus untuk edukasi? Kapal orang Cina ya, orang dari Hong Kong. Dia sumbangkan kapalnya. Dia orang minyak, oil person, orang kaya sekali. Dia sumbangkan kapalnya ke universitas di Amerika. Waktu itu Chapman College ya, yang manage. Om disewa. Jadi kita berangkat dari Fort Lauderdale, Florida, pulang-pulang di Los Angeles, keliling dunia lah. Betul. Dengan menyinggahi beberapa negara. Betul. Om dari Amerika ke Afrika Utara. Ya, jadi Om ikut dalam kapal itu sebagai pengajar. Iya, guru besar. Sebagai waktu itu titel Om ya cuma associate professor, memang baru aja ngajar. Tapi Om terbitkan banyak artikel, jadi banyak yang baca Om punya tulisan. Coba saya mau imagine kapal itu seperti kapal pesiar yang besar. Ya, tingkat besar. Sampai ya dalam sekali ya, Om nggak bisa ceritakan. 1, 2, yang kamar aja barangkali ada 4 tingkat. Terus di bawahnya kamar makan. Jadi kapal ini memang dikhususkan untuk semacam universitas floating university ya. Dan dokternya ada 2 dokter Cina karena krunya semuanya Cina. And then accredited, diakui. Oh ya. Ini orang dari seluruh dunia dan mahal. Per kreditnya mahal. Memang ya luxurious ya. Iya. Berarti pengajarnya kayak Om juga dibayar mahal dong? Enggak. Kalau kita untungnya kita dapat kamar, makan, ya lumayan mahal sekali ya enggak.
cukup, tapi dibayar. Ya, betul. Itu. Jadi dibayar dan kita boleh beli apa aja dari manapun, ditaruh di kapal tanpa bayar kargo, nggak bayar kargo. Om, sebetulnya banyak yang harus saya gali dari Om, banyak yang harus saya tahu. Ya, maybe someday I will write your biography, ya, in writing. Ya, tapi ini bagus. Sekarang Om sudah kepala 7, hampir menjadi kepala 8. Om, bagaimana menjalani hidup sekarang? We're trying to enjoy as much as we can, ya, karena nomor satu sekarang yang bikin sulit. Sebetulnya kita senang traveling. Apalagi si Tante, tukang jalan. Si Tante kalau nggak salah dulu kan di airlines, berarti banyak jalan. Iya, banyak jalan dia. Sekarang aja pengen jalan nggak bisa. Karena pandemik. Kita padahal udah rencana banyak ini, mau jalan ke sini, mau jalan ke situ, tapi nggak ada. But to answer your question, ya tentu we try to make the best out of our life, ya. Kita nggak tahu besok bisa hilang, who knows. Tapi karena pandemik, ya berhentilah acara-acara jalan-jalan. Untuk ke Indonesia karena Tante lebih banyak saudara dan kawan-kawan dari Om itu senang di Indonesia, which is good. Ya. Apakah Om masih rindu pada Indonesia atau Tante keluarga masih ada semacam kaitan? Om bukannya, Om sebetulnya waktu setelah pensiun, kalau ada jabatan yang bagus, Om tidak keberatan tinggal di Indonesia. Makanya Om ambil itu kerjaan sebagai penasehat rektor, Pak Gumelar, Dr. Gumelar dari UI. Ya, malah waktu Peter Gonta tanya Om di interviewnya, Om bilang ya kalau ada kerjaan, ya sure, tapi it has to be meaningful di bidang Om. Om bilang, ya tentu idam-idaman Om selalu seperti kalau kita tidur sama-sama nih orang yang sekolah di Amerika seperti si Alwi Dahlan yang tulis buku yang terkenal, 3 Saudara itu. Selalu idam-idamannya ya, nanti kalau pulang kita begini. Nah, tapi dia jadi tenaga ahli di bawah Dr. Emir Salim kan? Dulu. Ya. How it feels? Sekarang begini, kalau Om bandingkan ya, kita harus membandingkan lebih. Hidup di Indonesia dengan hidup di luar negeri, apalagi di Amerika. Amerika banyak orang bilang surga. Apakah pendapat ini seluruhnya benar? No. Kalau bilang surga enggak. Kita tinggal di sini karena nomor satu anak-anak kita ada di sini. Ya. Dan juga diberkati ya. Kerjaannya dua-duanya cukup baik. Malah yang laki sebelum dia pensiun dari Angkatan Laut Amerika, berhenti jadi letkol ya dari Angkatan Laut Amerika, itu dia lead dokternya si Trump. Kalau Trump keluar negeri, dia kepala dokternya timnya Trump. Itu satu kebanggaan kan. Sampai kedutaan Indonesia, konsulat Indonesia nulis rekomendasi untuk dia. Karena dia lahir di Indonesia. Siapa namanya Om? Albin Kwiko. Sekarang setelah berhenti dia bekerja di rumah sakit sini dan juga di samping itu dia diangkat jadi asisten profesor medicine. Kita bangga juga karena memang dua-dua kalau yang perempuan itu lahir di sini. Tapi juga di bidang kedokteran, tapi dia bukan dokter, cuma sarjana in public health. Semua pendidikan Amerika. Dua-duanya. Tante bilang dua-duanya masih lancar bahasa Indonesianya. Nah, itu karena di rumah everyday conversation kan ini Indonesia ya? Oh enggak. Ya, di rumah kita ngomong dua, Inggris, Indonesia campur. Tapi karena opa-omanya ya dari pihak Om ya, dari Tante, mereka lebih terpelajar bisa ngomong Inggris. Kalau dari Om, Mami sama Papi nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Belanda dong? Jadi harus bisa bahasa Indonesia. Tapi
udah nggak ada kan, udah meninggal. Oh ya. So, jadi memang bangga juga karena waktu duta besar Indonesia berkunjung ke tempat Om, anak Om bicara bahasa Indonesia kaget juga. Karena apa? Anak-anak di Indonesia di kedutaan di Washington, orang tuanya bangga sekali kalau anaknya nggak bisa ngomong Indonesia lah. Om bilang nggak bisa begitu, mukanya nggak bisa berubah, Ya. you know. Ya. Dan itu juga satu kebanggaan untuk Om ya. Meskipun kita Om sama Tante jauh di tengah-tengah Amerika, yang kunjungi Om ini banyak orang-orang ya berkedudukan, dari Pak Rahmat Saleh, Duta Besar Indonesia, Konsul Indonesia, dan yang terakhir siapa? Gus Dur. Oh, pernah datang dia ketemu Om? Ya. Pernah. Om masih ngajar waktu itu. So, jadi beliau datang. Dan dengan kata lain, kerinduan itu masih ada. Kalau Dede Om bilang tidak hanya muka yang tidak berubah, tetapi kita punya darah, kita punya tulang, itu merah putih Om. Iya, perasaan. Iya. Perasaan. Iya. Your feeling. Karena kata orang kan, yang tempat tidak bisa dilupakan itu ya tempat kita lahir, tempat kita bermain, tempat kita dengan keluarga. Jadi kalau dengan kata lain, Om kalau ada kesempatan, ada yang dikerjakan di Indonesia, mau dong ke Indonesia? Besok, kalau bilang besok, ini ada kerjaan ini, dan Om sanggup, dan Om berasa secure bahwa itu kerjaan Om bisa kerjain, I'll be there. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Ini kecintaan. Tapi Om mengenang Indonesia. Misalnya Om dengar lagu Indonesia. Ya tanah airku tidak kulupakan. Saya kira meleleh juga ya Om. Hah? Oh ya. Ya. Lah Om kan kirim ke DRI lagu-lagu. Karena itu banyak yang kirim ke Om. Ada yang dalam bahasa Belanda, karena kebetulan Om memang bisa bahasa Belanda. Jadi orang-orang kirim ke Om. Apalagi Om ini kan besar di daerah Tugu, di mana keroncong Tugu itu kan terkenal sekali. Tentu Om bisa menyanyi lagu keroncong tuh, Arti Orhidean Bluyan, seperti itu. Nah itu dia, kan kemarin lagu Orchid itu kan kemarin, ntar Om kirim dah. Om baru dapat lagi dari kawan Om di Australia. Ya, oke. Om, begini, sayang sekali waktu kita sempit. Mungkin Tante ada di sebelah, barangkali bisa gabung sebentar lah Tante, 2 menit, 3 menit. Tante, oh ini kalau ngomong bisa 1 jam. Tapi nggak keluar muka ya. Just to introduce, this is my Om dan my Tante, kan begitu. Hai Tante, waduh. Om sama, you look alike. Really? Yeah. Are you happy? Life here is okay, but I will be happier in Indonesia. Oke. Tante dari mana sih apanya? Lahirnya di mana? Makassar. Oh, Makassar. Ada darah Bugis. Lahir Makassar. Tapi ada darah Bugis. Tante dari Javanese atau dari mana? Enggak, my dad is Medan. Orang Medan pula, Batak enggak? Iya, dan his mother is nggak tahu Boru apa ya. Saya Medan banget, lahir di Medan. Oh, I was born in Medan. Udah lama kita nggak begitu kenal dari papa. Tapi Tante lama di Jakarta kok. Sekolah semua di Jakarta. Tante, saya lihat kerukunan ini luar biasa, pantas dicontoh, ya. Dan mungkin ini merupakan satu langkah awal lah. Saya bisa berkenalan sama Om, sama Tante, kita bisa ngobrol. Mungkin ahead kita bisa buat banyak hal ya. Karena saya melihat banyak pelajaran yang harus kami ambil. Anak-anak muda ini. Saya masih bilang anak saya anak muda lah. Kalau berhadapan Om saya senang. I'm younger. Ya, dan kemudian saya menjadi muda kembali kalau ketemu Om. Jadi mungkin jadi tempat bertanya. Ya, bersyukurlah berapa bulan ini setelah masa pandemi saya sering intens kontak sama Om, ngobrol, saling berkirim WA, dan kita berdialog. Yang penting jaga kesehatan, Tante dan Om. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi tinggal berdua nih sekarang. Iya, anak-anak nggak jauh sih. Anak-anak tinggal di sini. Oh, jadi you don't feel lonely and all ya? Sudah ada cucu? Ada satu yang di sini. Yang di sini.
yang di sini emang Yang total laki berapa? 17 menit dari rumah Om, yang perempuan 12 menit. Jadi Oh. kita di Kalau tengah. hari Minggu tadi pada kumpul. Jadi ini cucu baru satu. Cucu dari yang perempuan satu, yang laki satu, tapi udah besar, udah nggak tinggal di Oh sini. ya oke. Pokoknya begitu, ada penerus dan ada tempat menumpahkan kasih sayang kan bersama-sama. Oke, kapan-kapan Om saya permisi, saya mau wawancara tante juga. Boleh? Aduh, Baik Om, tante terima kasih loh, saya tadi ada kasih teman ngomong. kita berdoa kemana-mana. kita sehat terus supaya tahun depan bisa Bisa ketemu. ketemu. Atau you come this way dulu. Datang ke Yang sini dulu. penting ada vaksin, kita Iya. bisa jalan. Ya, datang ke sini dulu, jalan-jalan. Oke lah, saya. Ya, sama-sama ya. Thank you. Thank you. Take Oke, care. take care ya. Sampai Ya, ketemu Om. aha. Oke. And Ya.